Regresi linier sederhana. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada Nisa Lutfia dengan nomor induk mahasiswa 34191125. Ada Misbahul Anam dengan nomor induk mahasiswa 34191127. Ada Irza Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 34191128. Yang pertama, kita akan bahas pendahuluan atau pengantar. Regresi linier sederhana meneliti bentuk hubungan antara variabel. Variabel menentukan atau variabel bebas dengan notasi X, dan variabel respon atau variabel tak bebas dengan notasi Y. Harus dipastikan hubungan dua variabel tersebut kontekstual, tidak sekedar presentasi grafis yang memperlihatkan kecenderungan arah hubungan dua variabel yang diteliti. Meneliti hubungan antara dua variabel berguna untuk mengetahui arah hubungan, positif ataupun negatif. Dengan persamaan regresi dapat dilakukan prediksi besaran Y untuk nilai X yang sudah diketahui. X mempengaruhi Y, tidak sebaliknya. Kemudian metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS meminimumkan jumlah kuadrat residual untuk mendapatkan A dan B. Selanjutnya ada langkah-langkah menghitung regresi sederhana. Yang pertama, membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Yang kedua, membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik. Yang ketiga, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus sebagai berikut. Yang B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Sedangkan yang A sama dengan X sigma Y per N min B sigma X per N. Yang keempat, mencari jumlah kuadrat regresi atau JK-Reg-A dengan rumus sebagai berikut. JK-Reg-A sama dengan sigma Y kali 2 per N. Kemudian yang kelima, mencari jumlah kuadrat regresi atau JK-Reg-BA dengan rumus sebagai berikut. JK-Reg-BA sama dengan B dalam kurung sigma XY min sigma X kali sigma Y per N. Yang keenam, mencari jumlah kuadrat residu JK-Res dengan rumus sebagai berikut. JK-Res sama dengan sigma Y kuadrat min JK-Reg-BA min JK-Reg-A. Yang ketujuh, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK-Reg-A dengan rumus sebagai berikut. RJK-Reg-A sama dengan JK-Reg-A. Yang 8, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK-Reg-BA dengan rumus sebagai berikut. RJK-Reg-BA sama dengan JK-Reg-BA. 9, mencari rata-rata jumlah kuadrat residu atau RJK-Reg dengan rumus sebagai berikut. RJK-Res sama dengan JK-Res min N min 2. 10, mencari signifikasi dengan rumus F hitung sama dengan RJK-Reg-BA per RJK-Res. 11, membandingkan F hitung dengan F tabel. DF1 sama dengan K-1, sedangkan DF2 sama dengan N-K. K sendiri adalah jumlah variabel bebas dan terikat. N sendiri adalah jumlah sampel. 12, membuat kesimpulan. F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Adapun contoh data diperoleh dari suatu telaah mengenai hubungan antara bobot badan dan ukuran dada bayi waktu lahir. Bobot dalam satuan kilogram ada 2,75, 2,15, 4,41, 5,52, 3,21, 4,32, 2,31, 4,30, 3,71. Sedangkan ukuran dalam satuan cm ada 29,5, 2,26,3, 32,2, 36,5, 27,2, 27,7, 28,3, 30,3, 28,7. Penentuan garis regresi linier metode OLS dari data yang ada dapat kita dapatkan kategorikan bobot dalam satuan kilogram sebagai variabel independen X dan ukuran dada cm sebagai variabel dependen Y, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Ada dua kolom yaitu X dan Y.
X untuk bobot, dan Y untuk ukuran dada. Kemudian mencari nilai koefisien persamaan regresi A dan B. Ada 4 kolom. Ada kolom Y, kolom X, kemudian kolom X kuadrat, dan kolom XY. Dari tabel tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Sigma X sama dengan 32,68, sigma Y sama dengan 266,7, sigma X kuadrat sama dengan 128,66, sigma XY sama dengan 990,268, kemudian X sama dengan 3,63111, Y sama dengan 29,633, dan N sendiri sama dengan 9. Berikut adalah cara menghitung nilai B dalam Excel. Sigma X telah diketahui. Sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY, X bar, Y bar, dan N. Selanjutnya, cara menghitung nilai A dengan formula sebagai berikut. Dari nilai B sama dengan 2,18605 dan A sama dengan 21,6955 diperoleh persamaan garis regresi OLS adalah Y topi sama dengan 21,6955 plus 2,18605X. Kemudian scatter plotnya berikut adalah scatter plot yang diperoleh. Scatter plot yang diperoleh dari garis regresi OLS memang cenderung linear, dikarenakan menang OLS meminimumkan error atau residual. Akan tetapi, metode kuadrat terkecil ini cenderung tidak tegar dengan adanya pencilan. Pada artikel selanjutnya akan dibahas metode regresi yang tegar terhadap pencilan. Ada koefisien determinasi R kuadrat. Dilakukan perhitungan untuk menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut. Dan tabel sebagai berikut. Dapat dihitung R kuadrat sama dengan 47,77 per 77,62 sama dengan 0,6153. Interpretasinya adalah bahwa keragaman atau variasi dari data ukuran dada bayi dijelaskan sebesar 61,53% oleh keragaman data bobot bayi. Kemudian estimasi, jika ada bayi lahir dengan berat 3,5 kg, perkirakan ukuran dada bayi tersebut dari persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan 21,6955 plus 2,18605X. Kemudian dimasukkan nilai X sebesar 3,5, diperoleh Y estimasi untuk ukuran dada bayi dalam satuan cm adalah sebesar 29,346675 cm. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.